Selamat datang kembali di channel Aktivisme. Dalam beberapa waktu terakhir ini, beberapa waktu belakangan ini, lanskap politik dan sosial media Indonesia kembali diramaikan oleh berbagai narasi kontroversial, teman-teman sekalian. Ya, apalagi kalau bukan soal tuduhan ijazah palsu. Salah satu figur yang konsisten mencuri perhatian dalam konteks ini adalah Dr. Tifa, salah satu dari 3 serangkai selain Roy Suryo dan kemudian juga Rizwan Sianipar. Ya, tentu saja ada juga Rahma Sareta yang sudah membuat puisi yang sangat menghebohkan beberapa waktu yang lalu, Anjing Kurap, yang mungkin secara semantik ini untuk orang tertentu. Ya, yang udah sering saya bahas misalnya di video sebelumnya. Nah, mengenai Dr. Tifa ini namanya kerap muncul memang terkait klaim-klaim yang menggegerkan, terutama yang menyasar Pak Joko Widodo, Presiden yang ke-7 Republik Indonesia. Dan hari ini kita bakalan mencoba untuk membedah 2 klaim utama yang belakangan ini itu gencar diasosiasikan dengan Dr. Tifa. Pertama, anggapannya bahwa Pak Jokowi ini berencana untuk memenjarakan akademisi terkait polemik ijazah palsu. Ini terutama waktu Pak Jokowi melaporkan penuding atau penuduh ijazah palsu ke polisi. Dan yang kedua, mengenai Pak Jokowi yang disebutnya memiliki penyakit serius. Salah satunya ditandai dengan bercak di wajah. Kita akan telah bukan untuk membenarkan atau menyalahkan, tapi untuk memahami dinamika informasi di era digital hari ini, teman-teman sekalian. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita kenali sedikit terlebih dahulu latar belakang dari Dr. Tifa ini. Dr. Tifa atau Tifauzia Tiasuma dikenal sebagai seorang dokter dan juga penulis atau juga reporter lah, begitu ya. Namun belakangan ini aktivitasnya di media sosial, terutama di media sosial X atau Twitter, yang lebih sering menjadi sorotan. Dia kerap melontarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat tuduhan, spekulasi, dan kritik tajam yang kontroversial terhadap terutama Pak Jokowi. Klaim-klaimnya itu seringkali tidak disertai bukti konkret yang dapat diverifikasi secara independen, namun berhasil memicu diskusi luas, bahkan kegaduhan. Ini membawa kita pada pertanyaan penting. Apakah ini bentuk kritik yang sah dalam demokrasi kita, demokrasi Indonesia, atau sudah masuk ke ranah disinformasi dan propaganda yang berpotensi meresahkan masyarakat? Mari kita bahas klaim yang pertama, anggapan Dr. Tifa bahwa Jokowi berniat memenjarakan para akademisi yang mempersoalkan keaslian ijazahnya. Isu ijazah Pak Jokowi dari UGM yang sampai saat ini sudah masuk atau sudah diproses di jalur hukum mencuat dan menjadi perbincangan publik. Berbagai pihak, berbagai kalangan, termasuk Dr. Tifa, mempertanyakan validitasnya. Dr. Tifa dalam berbagai unggahannya mengesankan adanya upaya pembungkaman terhadap mereka yang kritis, terutama dari kalangan akademisi atau yang mengaku sebagai akademisi. Narasi yang dibangun adalah seolah-olah ada ancaman kriminalisasi bagi siapa saja yang berani untuk kemudian mempertanyakan isu sensitif ini soal ijazah Pak Jokowi. Ia menggambarkan bahwa akademisi yang mencoba untuk kemudian membongkar atau mengkritisi isu ijazah ini akan berhadapan dengan kekuatan hukum yang digerakkan oleh kekuasaan. Sekarang mari kita analisis. Pertama, penting untuk diingat bahwa dalam negara hukum seperti negara kita, Indonesia, proses pemidanaan harus didasarkan pada bukti dan fakta hukum, bukan sekedar keinginan atau anggapan atau asumsi opini pribadi subjektif. Jika ada akademisi yang diproses hukum, maka harus jelas delik pidana apa yang sudah dilanggar. Apakah itu pencemaran nama baik, kemudian penyebaran berita bohong atau disinformasi, atau lainnya, harus jelas. Ini perlu pembuktian yang kuat di pengadilan. Kedua, hingga saat ini belum ada laporan atau bukti konkret yang menunjukkan adanya perintah atau gerakan sistematis dari Jokowi untuk kemudian memenjarakan akademisi hanya karena mereka telah mengkritisi atau mempertanyakan isu ijazahnya, ijazah sarjana kehutanan dari UGM. Memang Jokowi ini sudah melaporkan para penuduh ijazahnya ke polisi beberapa minggu yang lalu. Ini saya kira bukan sebentuk pembungkaman, tetapi lebih menjurus, lebih cenderung pada upaya untuk mencari keadilan, mencari kebenaran. Secara saat ini Jokowi sudah rakyat biasa sama seperti kita, artinya sudah bukan presiden lagi. Artinya apa? Artinya kalau pelaporan penuduh ijazahnya dilakukan saat ia masih menjabat sebagai presiden,
misalnya di paruh keduanya, kira-kira begitu, bisa saja ini juga dibilang sebagai upaya pembungkaman terhadap kritik. Itu sah-sah saja dan pasti ada opini publik yang mengarah ke arah sana. Tapi Jokowi itu kan melakukannya sekarang saat ia tidak lagi menjabat sebagai presiden, artinya tidak sedang berkuasa. Ini menurut saya tidak ada hubungannya dengan upaya pembungkaman kritik. Klaim yang dilontarkan oleh Dr. Tifa, jika tidak didasari oleh fakta, akan berpotensi menciptakan iklim ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap institusi hukum, bahkan juga institusi negara. Ini bisa mereduksi ruang kritik yang sehat. Akademisi sebagai pilar intelektual bangsa memang memiliki hak dan bahkan tanggung jawab untuk kemudian bersuara secara kritis. Namun, kritik tersebut idealnya disampaikan dengan basis argumen yang kuat. Harus didasari dengan data, dengan fakta, dan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekedar asumsi atau tuduhan tanpa dasar. Jadi, narasi Dr. Tifa tentang Jokowi yang ingin memenjarakan akademisi, kalau saya curiga ini mengaku sebagai akademisi soal ijazah Pak Jokowi yang dianggap palsu, ini lebih terdengar seperti sebuah spekulasi yang digulirkan untuk membangun persepsi tertentu, atau dalam bahasa Gramsci untuk menggiring opini publik. Apakah ini strategi untuk mendelegitimasi Jokowi atau untuk memobilisasi sentimen anti pemerintah? Ini pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan yang patut direnungkan dan patut kita pikirkan bersama-sama. Yang jelas, membingkai kritik sebagai potensi kriminalisasi tanpa bukti konkret bisa berbahaya sekali bagi demokrasi kita. Sekarang kita beralih ke klaim kedua yang tidak kalah kontroversial, yaitu propaganda Dr. Tifa bahwa Presiden Jokowi menderita penyakit serius. Dengan salah satu buktinya yang ia kemukakan adalah adanya bercak-bercak di wajah Pak Jokowi. Ini adalah klaim yang juga menurut saya juga sudah masuk ke ranah pribadi dan kesehatan seseorang yang seharusnya dilindungi sebenarnya. Seperti itu, Dr. Tifa dengan latar belakang medisnya begitu mencoba untuk kemudian memberikan semacam diagnosis jarak jauh berdasarkan pengamatan foto atau video yang dia lakukan. Ia mungkin mengaitkan bercak tersebut dengan berbagai kemungkinan penyakit yang serius begitu. Membangun narasi bahwa Jokowi mengidap penyakit tertentu. Mari kita bedah juga ini dari beberapa sisi. Pertama, dari sisi etika medis misalnya. Seorang dokter secara etis itu tidak dibenarkan untuk mendiagnosis pasien tanpa pemeriksaan langsung dan menyeluruh. Mendiagnosis berdasarkan foto atau video di media sosial itu sangat tidak profesional dan berpotensi untuk menyesatkan. Kode Etik Kedokteran Indonesia menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan pasien dan melakukan praktik kedokteran secara bertanggung jawab. Yang kedua, dari sisi medis itu sendiri. Bercak di wajah itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Mulai dari kondisi kulit yang umum dan tidak berbahaya seperti hiperpigmentasi, tai lalat, melasma karena paparan sinar matahari, hingga kondisi-kondisi yang lebih serius. Tanpa pemeriksaan dermatologis yang proper, menyimpulkan itu sebagai tanda penyakit kronis berbahaya adalah spekulasi belaka, asumsi subjektif yang tidak berdasar. Kesehatan seorang Jokowi memang menjadi semacam perhatian publik, meskipun ia bukan lagi seorang presiden, tapi menurut saya legasinya dan elektabilitasnya masih tinggi. Namun informasi mengenai hal tersebut idealnya, artinya mengenai penyakit tersebut idealnya datang dari tim dokter Pak Jokowi yang resmi dan kompeten, bukan melalui diagnosis jarak jauh. Ketiga, dampak dari propaganda semacam ini. Menyebarkan isu tentang kesehatan pemimpin atau mantan pemimpin negara seperti Pak Jokowi tanpa dasar yang kuat itu bisa memiliki konsekuensi yang serius. Ini bisa menciptakan ketidakstabilan politik, keresahan publik, dan bahkan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, pihak-pihak yang memiliki interest atau kepentingan untuk kemudian melakukan gerakan-gerakan separatis, melakukan gerakan politik praktis. Sejarah mencatat bagaimana isu kesehatan pemimpin itu kan seringkali menjadi semacam alat untuk mendelegitimasi atau menggoyang kekuasaan. Memang Pak Jokowi sekarang tidak lagi memegang kekuasaan, tetapi tetap saja ini sangat berpengaruh, sangat berbahaya. Tentu penampilan fisik tidak selalu mencerminkan kondisi kesehatan internal secara keseluruhan. Namun klaim spesifik seperti yang dilontarkan oleh Dr. Tifa itu kan memerlukan bukti medis yang jauh lebih kuat, yang jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan
daripada sekedar interpretasi visual. Jadi klaim Dr. Tifa tentang penyakit serius Pak Jokowi yang ditandai dengan bercak hitam di wajahnya ini lebih terlihat sebagai upaya untuk kemudian membangun narasi negatif yang bersifat personal attack. Menggunakan latar belakang medis untuk kemudian memberikan legitimasi pada spekulasi semacam ini adalah tindakan yang patut dipertanyakan motif dan etika di baliknya. Dan menurut saya ini bukan lagi kritik kebijakan, melainkan serangan yang menyasar kondisi pribadi individu. Ya, menyasar personal lah. Sementara ya yang harus kita lakukan agar ruang publik ini sehat, ya kritik-kritiknya harus mengarah pada hal-hal yang substantif. Lalu apa yang mungkin mendorong Dr. Tifa ini untuk terus melontarkan klaim-klaim kontroversial ini? Motif seseorang tentu saja kompleks sekali dan sulit dipastikan hanya dengan pernyataan-pernyataannya di media sosial. Bisa jadi ini adalah bentuk kekecewaan atau oposisi politik yang diekspresikan secara vokal. Mungkin ada keyakinan pribadi yang mendalam meskipun tidak didukung oleh fakta yang bisa diterima secara luas. Atau bisa juga ini adalah strategi untuk kemudian mendapatkan perhatian publik dan membangun pengaruh di ruang digital seperti sekarang, karena hari ini mudah sekali untuk membangun pengaruh. Dalam ekosistem media sosial saat ini, konten yang sensasional, kontroversial, dan emosional itu kan cenderung lebih cepat viral. Algoritma media sosial itu kan seringkali memperkuat narasi-narasi yang sudah kita percayai, menciptakan apa yang disebut sebagai echo chamber atau ruang gema, di mana kita ya hanya mendengar pandangan yang serupa dengan kita, sementara yang lain ya kita tolak. Nah, klaim-klaim Dr. Tifa meskipun minim bukti mendapatkan daya tarik yang luar biasa di kalangan tertentu yang mungkin sudah memiliki sentimen negatif terhadap Pak Jokowi sejak Pak Jokowi memimpin Indonesia. Penting untuk kita sadari bahwa di era pasca kebenaran atau post-truth saat ini, emosi dan keyakinan pribadi itu kan kadang lebih berpengaruh daripada fakta objektif dalam membentuk opini kita, opini masyarakat, opini publik. Narasi-narasi yang dibangun oleh Dr. Tifa salah satunya misalnya terlepas dari validitasnya berhasil menyentuh emosi dan kecurigaan sebagian masyarakat kita di Indonesia hari ini. Ini adalah tantangan besar bagi literasi digital dan kemampuan berpikir kritis kita. Apakah ini murni kritik? Ya, kritik yang konstruktif biasanya kan disertai dengan data, argumen yang logis, dan solusi. Namun ketika kritik berubah menjadi tuduhan tanpa dasar, serangan personal atau personal attack, dan penyebaran informasi yang berpotensi menyesatkan, maka batas antara kritik dan propaganda itu menjadi kabur, menjadi remang-remang. Propaganda itu kan bertujuan untuk mempengaruhi opini publik demi kepentingan-kepentingan tertentu, kepentingan-kepentingan yang sangat agresif, seringkali dengan mengabaikan kebenaran atau menyajikan informasi secara selektif dan manipulatif. Itu kuncinya. Nah, klaim-klaim seperti yang dilontarkan oleh Dr. Tifa, baik soal kriminalisasi akademisi maupun isu kesehatan Pak Jokowi, memiliki dampak yang sangat nyata, terutama soal potensi keresahan dan polarisasi yang nanti bakalan terjadi di masyarakat. Sebagai konsumen informasi, kita memiliki tanggung jawab yang besar. Tapi memang polemik seputar Dr. Tifa ini dan klaim-klaimnya itu adalah cerminan dari kompleksitas era informasi saat ini. Di satu sisi ada satu ruang kebebasan berekspresi yang luas, sementara di sisi yang lain ada resiko penyebaran disinformasi yang masif. Jadi kembali lagi ke pertanyaan awal teman-teman sekalian, klaim Dr. Tifa tentang Jokowi yang ingin memenjarakan akademisi terkait isu ijazah dan propagandanya soal penyakit serius adalah narasi yang sangat-sangat spekulatif dan minim bukti konkret. Narasi ini lebih banyak bermain di ranah asumsi, di ranah interpretasi subjektif, dan berpotensi membangun ketidakpercayaan serta keresahan masyarakat. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kita nanti bisa berdiskusi dengan tetap menjaga etika dan saling menghargai. Mari sekali lagi, mari kita berdiskusi dengan sehat dan mencerahkan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lativisme agar kalian tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan atau analisis kondisi sosial politik Indonesia belakangan ini.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah ngasih komentar di video-video saya sebelumnya. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you pada next video.